Indonesia dalam suasana berduka akibat wabah virus corona atau COVID-19 yang siap mengancam nyawa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. COVID-19 bisa menyebar kemana-mana dengan berbagai macam perantara, termasuk interaksi antara manusia dengan manusia. Oleh karena itu, pemerintah turun tangan dengan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tinggal di rumah saja, serta memberlakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Tak hanya itu, bagi sebagian orang yang tidak terbiasa tinggal di rumah, tentunya hal ini menjadi permasalahan yang tak mudah. Mereka butuh adaptasi dan solusi untuk menikmati hari-harinya selama di rumah aja. Untuk itu, podcast ini saya persembahkan bagi Anda yang mungkin lagi boring dan tidak tahu mau ngapain. So, selamat mendengarkan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Basa Basi, bincang sana sini bersama Nabila Isna Febrianti. Gimana guys kabar kalian di masa pandemi gini? Aku sih berharapnya kalian bisa jaga diri dan tetap happy. Terus segala rasa sakit hati lekas terobati. Asik. Aduh, pengen ngeluh bentar boleh gak sih teman-teman? Jadi tuh, aku lagi ngerasa kayak di posisi paling bosen dan penat gitu. Karena harus di rumah aja. Bahkan ya, kadang-kadang kayak gak tahu gitu harus ngapain lagi. Rebahan mulu. Padahal, rebahan yang dulu aku impi-impikan, rasanya sekarang kayak suatu kebosanan yang rutin dilakukan. Terus, streaming film dan ngabisin kuota berjam-jam yang dulu selalu aku dambakan, sekarang cuma sebatas kegiatan yang biasa aja gitu. Belum lagi nih, rasanya hidup itu cuma buat makan, tidur, nonton film, gitu aja mulu. Terus sedikit-sedikit muter aja gitu ngelilingin rumah kayak gangsing sambil sibuk cari kegiatan. Monoton banget kan? Semoga sih hal kayak gini gak bakal jadi kebiasaan ya. Karena aku tuh capek banget gini-gini mulu. Asli deh. Padahal kan impian aku pengen jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Pengen punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu loh. Tapi gimana caranya kalau aku gini-gini aja? Eits, tapi tunggu deh. Itu keluhan aku sebelum aku memutuskan buat bangkit dari keterpurukan. Dari hal-hal yang ujungnya gak menguntungkan sama sekali. Sekarang, aku lagi berusaha buat menyayangi diri sendiri. Maklumlah ya, lagi gak ada yang ngasih kasih sayang. Bercanda. Masa iya sih kesannya kayak ngenes banget nih hidup. Padahal kan enggak. Gak pandai bersyukur bener aku ini ya teh. Astagfirullah. Jadi gitu loh, aku ini lagi belajar mencintai diri sendiri dengan memahami maksud dan tujuan aku hidup. Terus juga lebih mengenal diri sendiri dengan menggali potensi yang ada. Sampai akhirnya banyak banget pikiran-pikiran di kepala yang hampir bikin otakku menguap. Nah, terus mulai deh, sedikit banyak aku belajar untuk lebih sadar bahwa hidup aku gak bisa gini-gini aja. Harus ada perubahan lah setidaknya. Masa iya mau jadiin pandemi sebagai alasan aku gak berkembang? Padahal usia bertambah terus. Kan kayak kurang lucu aja gitu loh. Emang ya, kadang tuh orang harus dikasih capek dulu biar keluar dari zona amannya. Buat ngeliat bahwa dunia itu luas banget dan kita gak hidup sendiri. Mulai deh tuh mikir, kalau kita gak bisa terus-terusan gini aja kan. Lagi-lagi gara-gara corona nih, selain bikin bosen kayak suatu hubungan, ternyata di luar sana, kalian sadar gak sih? Beberapa kasus anxiety disorder atau serangan kepanikan jadi marak banget muncul semenjak hadirnya si COVID-19. Dia bisa buat orang yang awalnya sehat, percaya diri, baik-baik aja,
terus merasa cemas, bahkan berujung nih pada tekanan psikis. Pastinya kita gak mau dong beresiko jadi orang yang dapat terdampak kepanikan dari kasus COVID-19 ini. Tinggal di rumah aja selama pandemi virus corona, emang sih rentan banget bikin stres. Belum lagi ditambah cemas karena ditinggal pergi. Aduh, udah deh gak paham lagi. Untuk itu, satu-satunya cara supaya kita gak sering-sering cemas ya dengan banyak melakukan kegiatan alias produktif. Kegiatan apa aja deh, yang penting bikin bahagia. Coba deh buat kesibukan dengan menyusun aktivitas harian apa aja yang akan kita lakuin. Mulai dari menjaga siklus tidur, berolahraga, serta mengimbangi asupan, nutrisi, dan energi. Terus, bisa juga dengan membaca beberapa buku yang mungkin belum sempat kalian baca, menonton film kesukaan, mendengarkan podcast inspiratif, atau melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat yang dapat meningkatkan kualitas diri kita. Terus juga nih, kita dapat merangsang stimulasi otak nih teman-teman, which is dengan mengerjakan kegiatan berirama seperti menulis, menggambar, berkebun, main alat musik, memasak, dan sebagainya. Karena ternyata dengan kondisi tangan yang sibuk bergerak, hal ini membantu kita untuk menstimulasi konsentrasi. Sehingga pikiran bisa lebih rileks dan gak sempet deh tuh memikirkan hal-hal yang gak pasti. Seperti kepastian yang gak kunjung datang dari si doi. Siapa bilang, hanya di rumah aja kita gak bisa mengembangkan diri. Sekarang ada banyak loh seminar dan kelas online yang diadakan, baik di grup WhatsApp maupun di berbagai platform belajar dan media sosial. Nah, selain itu, kalau kita suka masak nih, bisa juga dengan mencoba video-video resep yang ada di YouTube dan mulai deh tuh berkreasi di dapur. Siapa tahu bisa kita kembangkan jadi sebuah usaha kuliner kan? Lumayan tuh. Kalau kata pepatah sih, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Udah diapresiat sama keluarga, dapat untung juga. Hehe. Nah, yang terakhir nih ya, jangan lupa buat evaluasi diri. Karena sejatinya dengan evaluasi kita bisa lebih menilai diri sendiri. Dari evaluasi inilah kita bisa dilihat mana yang sudah berjalan sesuai rencana, mana yang harus mendapat masukan atau pembaharuan, atau kekurangan apa aja sih yang harus diperbaiki. Terus, evaluasi juga gak bertujuan untuk mencari kesalahan kok, tapi lebih memberi arahan dan masukan untuk diri sendiri agar proses kerja selalu bisa berada di jalur yang direncanakan. Finally, pesan aku buat kalian dimanapun kalian berada, yang mungkin sekarang lagi kerja, rebahan, atau lagi bingung banget mau ngapain, yuk deh, sama-sama kita belajar untuk menerima keadaan, terus lanjutin hidup dengan semestinya. Jangan berhenti, tebar kebermanfaatan buat semua orang. Terus berhenti deh nyalain takdir. Nyatanya, dengan adanya corona, kita jadi lebih banyak waktu kan buat di rumah aja. Sambil evaluasi diri, banyak baca buku, dengerin podcast, dan yang lagi bareng sama keluarganya bisa lebih intensif komunikasi, serta menumbuhkan rasa saling melindungi. Toh, corona kan gak selamanya tentang sakit, gak selamanya tentang meninggal dan ekonomi anjlok juga. Tapi tentang gimana cara kita memandang sesuatu itu dengan proper sight, melihat dengan benar-benar melihat, lihat pakai hati, ambil hikmah atas segala yang terjadi. Kamu tetap semangat ya. Kita sama-sama berjuang buat tetap berdiri, walau keadaan udah gak kayak dulu lagi. Tetap saling menguatkan dan jangan berhenti untuk terus menyusun mimpi. Kita harus yakin kalau segala musibah ini akan mudah dilewati dan corona segera pergi. Amin. So, gimana new normal kamu? Sudah produktif belum? Yuk, koreksi. Terima kasih untuk kamu yang telah mendengarkan. Semoga bermanfaat and bye-bye. Salam sehat. Aku sehat, kamu sehat, corona minggat.